Halo, selamat pagi, selamat siang. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Lydia Hernita Nainggolan, SPD. Nah, hari ini kita akan belajar tetap masih di teks deskripsi. Mungkin minggu lalu kita belajar juga teks deskripsi itu di KD 3.1. Tetapi sekarang kita masuk teks deskripsi 3.2 KD-nya ya, Nak. Adapun daftar isi yang Ibu akan terangkan untuk hari ini adalah materi sebelumnya. Jadi nanti Ibu akan terangin materi sebelumnya itu seperti apa. Biarpun sebelum video ini Ibu sudah bagi kunci jawaban dari tugas minggu lalu, ya. Yang kedua, struktur teks deskripsi. Jadi juga Ibu akan terangkan nantinya ada struktur teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan rincian teks deskripsi, ya. Di sini juga nanti Ibu akan terangkan tentang menentukan isi rincian teks deskripsi melalui teks yang ada di buku BOS. Dan yang keempat, dan di sini juga nanti akan ada tugas teks deskripsi. Nah, mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat ya, Nak. Biarpun kamu stay home, tetap di rumah, tapi kamu belajarnya harus tetap semangat. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran yang akan datang, Ibu akan terangkan apa sih pembelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama itu adalah tentang teks deskripsi. Nah, kamu harus ingat ya, dan kamu harus paham apa itu deskripsi. Nah, deskripsi itu di sini dikatakan bahwa menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas, seolah-olah pembaca merasakan apa yang ditulis penulis. Jadi teks deskripsi itu sama dengan menggambarkan atau melukiskan, ya, sama ya Nak ya, menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci dan jelas, ya, secara rinci dan jelas. Jadi ketika nanti kamu akan menulis teks deskripsi, kamu gambarkanlah objek itu. Contohnya misalnya kamu mau deskripsikan rumah. Nah, kamu gambarkan rumah itu secara rinci, mungkin dari warna rumahnya, bentuk rumahnya, dalam rumahnya, ya, isi rumahnya. Jadi kamu rincikan secara jelas, ya, sehingga ketika orang membaca deskripsi tentang rumah itu, mereka merasakan apa yang kamu tulis. Nah, yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ini dia Nak, di rincian di tugasmu itu juga ada kemarin tentang rincian, ya. Nah, itu maksudnya rincian, ciri-ciri dari warnanya, bentuknya, tempat, wisata, ataupun suasana. Kalau warna pasti kamu udah tahu, misalnya warnanya apa, rumahnya warnanya apa, biru. Ya, rumahku berwarna biru. Nah, itu bisa. Kalau bentuk, ya bentuknya seperti apa rumahnya itu, ya. Kalau yang di ayah, ya, kalau kamu ingat di teks kedua tentang ayah panutanku, di situ ada bentuk dalam arti wajahnya, ya, dalam arti postur tubuhnya. Nah, itu dia. Yang ketiga ada tempat, ciri-ciri deskripsi tempat. Maksud tempat itu di mana letak, ya, alamatnya mungkin, ya, seperti tadi Ibu katakan kamu deskripsikan tentang rumah, mungkin alamatnya di mana. Seperti Parangtritis nan Indah, dia dikatakan di situ kan tempatnya di mana, ya, Parangtritis itu. Dan yang keempat, wisata. Nah, di sini juga di teks 1 Parangtritis wisata. Di mana wisata itu? Bagaimana wisata yang ada di situ? Ya, indahkah apa yang dilihat? Nah, itu ya. Yang kelima, suasananya. Nah, di situ juga ada suasana, perasaan. Perasaan ketika kamu melihat objek tersebut. Bagaimana perasaannya? Senang, bahagia, bangga, ya. Di teks 1 misalnya tentang Parangtritis, kamu bangga melihat keindahan yang ada di Indonesia. Atau yang di teks 2 yang kemarin, ayahku panutanku, di situ perasaannya, ya, suasananya di situ anaknya bangga atau kagum terhadap ayahnya, ya, seperti itu ya Nak. Dan yang selanjutnya itu ada jenis-jenis teks deskripsi. Nah, ini dia. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, subjektif, spasial, dan objektif. Nah, ini kemarin kamu juga udah belajar, ya, mungkin kamu lihatnya tidak
terlalu rinci ya, tapi ini akan Ibu jelaskan maksudnya subjektif, spasial, dan objek ya. Subjektif itu adalah penggambaran objek menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. Ingat, kesan. Jadi ketika kamu melihat objek tersebut, kamu merasa terkesan, kamu merasa mempunyai feel terhadap objek itu. Itu adalah subjektif dari si penulis, satu orang ya. Subjek itu adalah satu orang. Ketika satu orang melihat pemandangan itu, dia merasa terkesan ya, bangga terhadap apa yang dia lihat. Yang kedua ada spasial ya, spasial. Nah, itu adalah penggambaran hanya berupa tempat, ruang, dan benda. Nah, ini penggambaran hanya berupa tempat, ruang, dan benda. Nah, ini misalnya tempat itu misalnya yang seperti itu di teks 1 Parangkristis, atau ruang ya, dia misalnya menggambarkan tentang sebuah rumah, benda misalnya dia mendeskripsikan tentang sepeda atau motor. Nah, itu juga bisa. Itu namanya jenis teks deskripsi spasial. Yang ketiga, objektif. Nah, objektif ini penggambaran apa adanya menurut keadaan objek tanpa tambahan opini penulis. Nah, di sini ketika penulis melihat suatu objek, dia harus objektif, tidak menambah-nambahkan apa yang dia lihat. Dia hanya menulis apa yang dia lihat dan dia tuang ke tulisan, tidak menambah-nambahkan pendapatnya ya. Opini itu sama dengan pendapatnya. Jadi tidak menambahkan pendapat si penulis ke dalam teks yang dia tulis. Nah, itu jenis teks deskripsi yang objektif. Lanjut. Nah, ini dia struktur teks deskripsi ya. Di sini agar kamu bisa paham lagi, di struktur teks deskripsi itu ada 3 ya, ada 3. Nah, di sini yang pertama adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, pernyataan umum tentang objek. Nah, di sini maksudnya adalah pernyataan umum ya. Di sini pernyataan umum tentang objek. Identifikasi itu sama pernyataan umum sebuah objek. Jadi tentang umumnya, misalnya kamu mendeskripsikan tentang rumah ya, tadi seperti Ibu katakan rumah. Nah, kamu hanya mendeskripsikan tentang mungkin depannya, luas dari rumah itu ya, pagarnya ya. Nah, di situ juga ya, misalnya contohnya misalnya lagi warnanya ya, perkarangan rumahnya. Nah, itu identifikasi ya. Sedangkan yang kedua itu adalah deskripsi sebagian. Itu deskripsi sebagian itu adalah teks yang berisi tentang penggambaran bagian di dalam teks tersebut. Nah, teks yang berisi tentang penggambaran bagian. Nah, ini deskripsi sebagian. Contoh rumah misalnya tadi kan. Nah, kamu tadi udah identifikasi itu bagian depan. Nah, kalau dia deskripsi sebagian, itu bagian dalam rumah itu. Misalnya ya, apa yang ada di rumah itu. Misalnya ada sofanya kah, di sudut ada ruang TV atau ruang makannya. Nah, bagian-bagian yang ada di dalam rumah ya, ini lebih rinci lagi, itu deskripsi sebagian ya. Yang ketiga ada simpulan atau teks. Simpulan atau teks itu adalah bagian teks deskripsi yang bersih tentang gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Nah, ini simpulan dari akhir dari pembicaraanmu apa ya. Akhir dari tulisanmu, dari teks deskripsi yang kamu gambarkan itu apa. Oke, Nak? Mengerti? Nanti kalau kurang mengerti, kamu bisa tanya langsung WA pribadi dengan Ibu Lydia. Lanjut. Nah, di sini hari ini kita akan belajar menentukan isi teks deskripsi. Menentukan teks deskripsi. Ayo coba dibuka buku paket bosnya halaman 12 sampai 16. Nah, yang pertama kamu buka halaman 12 dulu ya, Nak ya. Nah, di situ ada teks tentang Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelum kita masuk dan kamu baca, Ibu akan memutarkan satu video tentang Pantai Senggigi.
Nah, indah bukan? Pantai Senggigi nanti kamu juga bisa ya. Jika kamu misalnya kepengen mutar ulang lagi, kamu bisa klik link yang ada di sini atau kamu bisa buka di YouTube tentang Pantai Senggigi. Nah, di sini juga ada gambar-gambar tentang Pantai Senggigi ya. Ada 3 gambar yang bisa kamu lihat. Dan kamu setelah lihat nanti video ini, kamu harus membaca di buku BOS halaman 12 tentang Pantai Senggigi. Nah, selanjutnya, ini kita akan belajar tentang pemetaan bagian terperinci bagian Pantai Senggigi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bagaimana cara membuat pemetaan. Nanti kamu yang kedua, kamu juga akan membuat pemetaan tentang gebiar pementasan tari, ya. Nanti kamu mengerjakan tugasnya yang itu. Nah, caranya adalah misalnya kamu sudah membaca tentang Pantai Senggigi, ya. Yang pertama kamu lihat yang ini. Nah, ini adalah pantai, ya. Ini adalah pantai. Jadi kamu lihat, ini alurnya kemana? Ya, ini tentang pantai. Nah, yang pertama, pantai itu memiliki pasir, pastinya ya. Pantai itu memiliki pasir. Dan yang kedua, ya, ada tanda ininya, benang-benang ini ya, benang-benang yang keriting. Nah, ini yang kedua tentang suasana ya, agar kamu nanti bisa berkerucut ya, ya, pemetaannya ya. Ada tentang suasana. Dan yang ketiga, ada tentang Senggigi, karena kita tentang Pantai Senggigi. Nah, dari pantai ini ada pasir, pantai ada pasir. Nah, kita akan melihat di sini kan ada suasana. Berarti kalau suasana itu ya, berarti ada latar. Ya, suasana. Dari suasana, ingat suasana itu bagaimana? Menyenangkankah ya? Suasana biar kita yang terlihat di dalam teks. Ingat suasananya seperti apa. Nah, di sini ada matahari. Ya ya, ada suasana, matahari, dan ada gunung. Kalau misalnya ada matahari, pasti di bawahnya ada gunung, karena dikatakan di teks Pantai Senggigi itu ada gunung. Ya, nah di situ juga ada Pantai Senggigi. Ya, di Senggigi itu kelebihannya adalah dengan lautannya. Ya, lautannya, terumbu karangnya. Nanti kamu bisa baca jika kamu nanti sudah baca. Ya, nanti di laut pasti ada ikan. Nah, ikan itu dikatakan di situ apa? Beraneka. Ya, jadi nanti kalau kamu bisa lihat contoh dari ibu ini, kamu harus ingat dulu yang paling besar objeknya di situ. Nah, misalnya tadi ini pantai, berarti objek paling besar adalah yang digambarkan adalah tentang pantai. Nah, kalau di sini berarti yang paling besar apa objeknya? Pasti tentang tari atau tentang pementasan tari, ya itu. Nanti kamu jabarkan lagi pemetaannya. Nah, kamu kerjakan di buku tugasmu, buku tugas bahasa Indonesia, dan ini pemetaan bagian terperinci ini itu kamu bisa lihat di buku BOS halaman 16. Jadi, setelah kamu sudah menonton video ini dan kamu sudah menulis struktur, kamu sudah menulis jenis atau ciri-cirinya sudah kamu tulis di buku catatan bahasa Indonesia, kamu mengerjakan bagian dari pementasan tari kolosal ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita bahasa Indonesia. Setelah kamu lihat video ini, nanti kamu kerjakan ya, Nak. Baru kamu kirim ke WA Ibu Lydia. Ya, kirimnya japri aja, jangan ke grup kamu kirimnya. Oke, anak-anak? Sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia. Sampai kita ketemu minggu depan. Bye-bye. Terima kasih untuk
semuanya yang sudah menyaksikan video dari Ibu Lydia Hernita Nainggolan.